Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam perkuliahan mata kuliah studi tafsir dan Al-Quran di Nusantara yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Zaidul Haq. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan teman-teman kami yang kami banggakan semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku moderator yang akan membersamai diskusi kita pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh pemakalah dari kelompok 7 tentang studi tafsir Kitab Al-Ibris, karya Kiai Haji Yusri Mustafa. Dengan beranggotakan saya sendiri, Alfu Zahra, kemudian ada rekan saya, Kak Izzuddin Fahmi, kemudian ada Kak Mahalul Khairi, dan Kak Nur Sofia Rodati. Langsung saja tanpa memperpanjang kalam, mari kita masuk ke pembahasan. Pertama ada data fisiologis naskah tafsir. Tafsir Al-Ibris yang memiliki judul lengkap Al-Ibris 5 Arifati Tafsir Al-Quran Al-Aziz. Disusun oleh Kiai Haji Bisri Mustafa dalam rentang waktu 4 tahun, sejak 1957 hingga selesai pada 29 Rajab 1279 Hijriah, yang bertepatan dengan 28 Januari 1960 Masehi di Rembang, Jawa Tengah. Kitab tafsir ini disusun dalam bahasa Jawa dan ditulis menggunakan huruf Arab Pegon. Sebelum diterbitkan, kitab ini ditashih oleh para ulama ahli Al-Quran dari Kudus, antara lain Kiai Haji Abu Ammar, Kiai Haji Arwani Amin, Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Sya'roni Ahmadi, Kiai Haji Ulil Albab Arwani, dan Kiai Haji Hafiz Hisham. Setelah proses tasih selesai, tafsir Al-Ibris diterbitkan pada tahun 1961 Masehi melalui penerbit Menara Kudus. Kitab ini disebarluaskan ke masyarakat dalam bentuk 3 jilid besar yang mencakup jilid pertama juz 1 sampai 10, jilid kedua juz 11 sampai 20 dan jilid ketiga juz 21 sampai juz 30. Keseluruhan tafsir ini mencapai 2.270 lembar. Cetakan pertama diterbitkan di Menara Kudus, Rembang pada tahun 1964. Kertas yang digunakan yaitu kertas CD atau buram dan cover dengan bahan sampul kapal emas. Lanjut ke biografi Mufassir. Biografi Kiai Ya, Al-Hajj. sebentar, Mbak. Oke, baik Bapak. Ya, ini pemakalah eh, mengutarakan hasil data fisiologis naskah tafsir Al-Ibris. Ini didasarkan atas apa? Atas naskah punya naskahnya secara fisik atau mengutip dari tulisan peneliti sebelumnya atau yang lain. Ya. Punya naskahnya nggak pemakalah? Ya, ini pesan Pak Ziad ya, tidak hanya ke pemakalah, tapi juga teman-teman yang lain. Sebisa mungkin ya, alokasikan sedikit rezeki kita untuk membeli karya tafsir ya, terutama yang menjadi objek penelitian kelompok kita, kalau bisa dibeli. Kalau masih kesulitan juga bisa urunan, karena kan berapa tuh anggotanya, 3 atau 4 gitu. Syukur-syukur masing-masing punya, karena tafsir Al-Ibris ini tergolong tafsir yang sangat mudah ditemukan begitu ya, sangat mudah ditemukan, dan bahkan saya rasa kalau yang ditampilkan di sini ada 3 jilid, ini versi yang terbaru ya. Versi yang terbaru, karena versi yang terlama itu satu juz 1 jilid ya, 30 jilid ya. Saat Pak Ziad masih madrasah ibtidaiyah pun sudah sudah memegang tafsir Al-Ibris ya, karena
ayah Pak Ziyad mengajarkan tafsir tersebut, jadi ya ada di rumah dulu ya. Nah, kebetulan yang versi terkini ini terbitan Menara Kudus, bisa dibeli secara online juga. Ya, ini hanya satu jilid. Ya, teman-teman sekalian, silahkan cari di onlinean, banyak, mau di Shopee atau Tokped ada. Nah, ini dicetak hardcover ya, versi Lux-nya cuma satu jilid 30 juz. Nah, 30 juz. Kita lihat di sini, karena perlu teman-teman ketahui ya, semua cetakan Menara Kudus itu termasuk mushafnya itu tidak melalui apa namanya tashih dari LPMA, tidak melalui tashih LPMA. Oleh karena itu sebenarnya secara peraturan itu melanggar ya, tapi ya begitulah prakteknya. Dan bahwa karena peraturan itu tidak benar-benar 100% ya, permen persisnya ya, ditegakkan, sehingga kemudian muncul, teman-teman sekalian, muncul mushaf baru ya, dan juga terjemahan baru yang juga tanpa LPMA. Nah, jadi ini kalau di sisi lain ya, man sanna fil islami sunnah sayyi'ah, karena ada yang niru akhirnya ya. Mushafnya Majelis Mujahidin Indonesia dan terjemahnya itu juga tanpa tashih LPMA kemenang. Oke, kembali ya ke naskah yang saya punya, Al-Ibris ya, lengkap versi Jawa, cuma tidak ditulis dengan Arab Pegon, ditulis dengan huruf Latin tapi tetap Jawa, lalu dilengkapi dengan terjemahan ya, dilengkapi dengan terjemahan. Baik, kemudian kita lihat ini tahunnya berapa nih. Sepertinya memang tidak dilengkapi tahun terbitan ya. Biasanya kalau di kajian Turat itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya dalta ya. Dalta itu dunat tiba'ah, dunat sanat tiba'ah, nggak ada tahun terbitnya. Atau kalau di latinnya TT, T.T, T1 T titik T ya, tanpa tahun itu ya. Kalau kita buat footnote ya, buat footnote kita bisa cantumkan seperti itu. Kalau bahasa Arab dunat tiba'ah, delta maaf. Ini benar-benar tanpa tahun terbit ya. Bahkan pembukaan pun Yai Ulil Albab ini kan masih sugeng beliau, itu juga tanpa tahun, benar tanpa tahun teman-teman sekalian. Versi yang terkini yang saya punya ini diterbitkan oleh penerbit Menara Kudus. Al-Ibris judul masih tetap sama, Al-Ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz min lughatil Jawiyah, ta'lif al-faqir ilaihi ta'ala Kiai Bishri Mustafa Rembang. Ya, jadi perlu ditegaskan ya teman-teman pemakalah, mana yang diutarakan datanya di makalah ini itu harus dikasih keterangan. Fotonya juga itu nggak seragam ya. Coba ditengok, di scroll up sebelumnya. Ya. Nah, baik. Ini sepertinya ini versi yang kedua ini ya, versi yang kedua.
Versi yang pertama tidak begini ya sampulnya, tidak berwarna apa ini hijau, tapi berwarna apa namanya hitam saja ya, satu warna dengan eh, warna naskahnya ya, yang di dalam kertasnya seperti itu, yang sebelah kiri kurang lebih begitu ya, agak kemerah-merahan begitu kalau sampulnya. Kalau ini di versi sesudahnya ya, versi sesudahnya. Kemudian versi yang Pak Zat pegang ini versi yang terbaru cuma 1 jilid. Kalau ini kan 3 jilid ya, masing-masing ada 10 jilid, ada 10 juz. Baik, itu sekedar tambahan untuk data secara fisiologis ya. Oke, silahkan dilanjutkan, Pak. Oke, baik, terima kasih, Pak. Mari kita lanjutkan ke biografi Mufasir. Biografi Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Haji Bisri Mustafa dilahirkan pada tahun 1915 Masehi di Kampung Sawahan, Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah. Sebagai putra dari pasangan Haji Zainal Mustafa dan Khadijah yang memberikan nama Masyhadi. Nama Masyhadi merupakan nama kelahiran beliau, yang kemudian diganti menjadi Bisri Mustafa setelah beliau menunaikan ibadah haji. Masyhadi merupakan putra pertama dari 4 bersaudara, yaitu Masyhadi, Salamah atau Aminah, Misbah, dan Maksum. Selain itu, Bisri Mustafa juga mempunyai beberapa saudara tiri. Saudara tiri lagi dari kedua orang tuanya. Pernikahan ayahnya dengan istri sebelumnya, yaitu Dakilah, mendapatkan 2 orang anak, yaitu Haji Zuhdi dan Hajah Maskanah. Sedangkan pernikahan ibunya dengan Dalimin sebelumnya juga dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ahmad dan Tasmin. Kiai Bisri Mustafa lahir dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren, mengingat ayahnya adalah seorang kiai. Pada usia 7 tahun, Bisri mulai pendidikannya di Sekolah Jawa Angka Loro di Rembang, namun tidak menyelesaikannya. Hal ini disebabkan karena menjelang kelas 2, ia diajak oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah kembali dari Mekah, bentar, Mbak. Bentar. Oke. Dekat ya. Bisri Mustafa lahir dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren, mengingat ayahnya adalah seorang kiai. Nah ini apa namanya, coba ya nanti dipastikan lagi ya, karena ayah Mbah Bisri itu bukan seorang kiai tapi seorang saudagar ya, seorang dagang ya. Jadi kalau di lingkungan pesantren ya, karena memang di Rembang itu banyak sekali pesantren ya, saat itu dan sampai atau hingga kini ya. Tapi kalau dikatakan ayahnya seorang kiai, nah ini yang nanti di perlu diverifikasi lagi ya, dan jangan lupa dicantumkan rujukannya. Baik, lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Bisri Mustafa lahir dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren. Ini saya mana ya? Iya, satu tambahan lagi sebentar, Mbak. Ya. Jadi saudara Mbah Mus itu, Mbah Bishri, maaf, Mbah Bishri Mustafa itu, beliau punya adik, ya, punya adik namanya tadi siapa? Mbah Misbah, Mbah Misbah, ya, namanya Mbah Misbah, Misbah Mustafa. Nah, beliau mendirikan pesantren ya, tapi tidak di Rembang, di daerah Bangilan, ya, Bangilan Tuban, ya, Bangilan Tuban. Kebetulan ayah Pak Ziad berasal dari sana, dari Semori. Nah, beliau juga menulis tafsir, namanya Tafsir Al-Iqlil, ya, Tafsir Al-Iqlil. Jadi satu keluarga ini kakak dan adik masing-masing punya tafsir. Ya, kalau Mbah Bishri tafsirnya namanya Al-Ibris, dan adiknya juga menulis tafsir Mbah Misbah. Ya, Pak Ziad masih ingat ya, waktu kecil itu sering diajak main ke sana sama Mbah Pak Ziad ya, ke pesantrennya Mbah Misbah di Bangilan, dan juga karena kawan dari Mbah Pak Ziad ya, Mbah Pak Ziad juga
menulis kitab gitu ya, cetaknya di percetakan Mbah Misbah di Bangkilan sana. Baik, oke, lanjut Mbak. Oke Pak, terima kasih. Setelah kembali dari Mekah, Bisri melanjutkan pendidikan di Holland Industry School atau HIS di Rembang. Namun atas arahan guru spiritualnya, Kiai Khalil, yang beranggapan bahwa sekolah tersebut merupakan milik Belanda, Kiai Bisri akhirnya kembali dan menyelesaikan pendidikannya di sekolah Angkaloro. Pada usia 10 tahun atau pada tahun 1925 Masehi, Kiai Bisri melanjutkan studi di pesantren Kajen Rembang. Sekitar tahun 1930, ia berpindah ke pesantren Kasingan yang terletak tidak jauh dari desanya, yang dipimpin oleh Kiai Khalil. Kiai Haji Bisri Mustafa menikah dengan Ma'rufah binti Kiai Haji Khalil Kasingan, seorang gadis asal Rembang yang berasal dari Sarang. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 8 orang anak. Yang pertama ada Kiai Haji Khalil Bisri, lahir pada tahun 1941 Masehi, lebih dikenal dengan Mbah Khalil. Yang kedua ada Kiai Haji Mustafa Bisri, lahir pada tahun 1943, lebih dikenal dengan Gus Mus. Yang ketiga ada Kiai Haji Adib Bisri, lahir pada tahun 1950 Masehi. Yang keempat ada Nyai Fadilah, lahir pada 1952 Masehi. Yang kelima ada Nyai Najihah, lahir pada tahun 1955 Masehi. Yang keenam ada Ladib, lahir pada tahun 1956 Masehi. Yang ketujuh ada Nahayah, lahir pada tahun 1958 Masehi. Dan terakhir yang kedelapan ada Atikah, lahir pada tahun 1964 Masehi. Lanjut ke rihlah ilmiah. Haji Zuhdi mendaftarkan Bisri Mustafa ke Holland Industrial School atau HIS di Rembang. Pendaftaran Bisri diterima karena ia diakui sebagai kerabat dari Raden Sujono, seorang mantri guru di HIS yang tinggal di Sawahan, Rembang, serta merupakan tetangga keluarga Bisri. Namun, setelah Kiai Khalil Kasingan mengetahui bahwa Bisri Mustafa bersekolah di HIS, beliau segera mengunjungi kediaman Haji Zuhdi di Sawahan dan memberikan nasihat untuk membatalkan pendaftaran tersebut. Kiai Khalil menilai bahwa HIS merupakan sekolah milik penjajah Belanda yang diperuntukkan bagi anak-anak pegawai negeri yang memiliki penghasilan tetap. Sementara itu, Bisri Mustafa adalah anak seorang pedagang, sehingga tidak sepatutnya mengaku atau diakui sebagai keluarga yang lain, orang lain demi bisa bersekolah di sana. Selain itu, Kiai Khalil khawatir apabila Bisri Mustafa dididik di HIS, ia akan tumbuh dengan watak menyerupai penjajah. Bahkan menurut Kiai Khalil, bersekolah di lembaga pendidikan milik penjajah Belanda dianggap sebagai sesuatu yang haram. Akhirnya, atas saran dari Kiai Haji Khalil, Kiai Bisri melanjutkan pendidikannya di Jawa Ongko Loro di Kabupaten Rembang dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1926. Selain itu, Kiai Bisri sempat menjadi santri di pesantren Kajen selama 3 hari, kemudian melanjutkan pendidikannya di pesantren Kasingan Rembang, yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil. Selama mondok, ia pulang ke rumah setiap 1 minggu sekali untuk mengambil perbekalan. Di samping itu, Kiai Bisri juga mempelajari pembacaan kitab suci Al-Quran dan penulisan huruf Arab kepada Kiai Haji Khalil dan Haji Zuhdi. Pada tahun 1930 Masehi, Kiai Bisri Mustafa kembali menuntut ilmu di pondok pesantren Kasingan yang saat itu dibimbing oleh Ustadz Suja'i, seorang pengajar yang mengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Setelah itu, 1 tahun, ia melanjutkan studinya dengan mempelajari kitab Fathul Mu'in yang berisi pembahasan mengenai ilmu fikih dan hukum Islam. Setelah berhasil menghafal dan memahami kedua kitab tersebut, ia kemudian mempelajari berbagai kitab lainnya seperti tafsir Jalalain, tafsir Al-Baidawi, tafsir Manar, tafsir Al-Maraghi, Fathul Wahab, Iqna, Jam'ul Jawami, Uqudul Jumam, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Lataif Al-Irsyad, Sulam Al-Mu'awanah, Nukhba Al-Fikr, dan lain-lain. Berkat kegigihan serta ketekunannya dalam menuntut ilmu, ia kemudian diangkat menjadi buruh pondok atau ketua pondok pesantren sekaligus pembantu utama pengasuh, yakni Kiai Khalil. Dalam perjalanan hidupnya, selain mengasuh pesantren, Kiai Bisri juga aktif memberikan ceramah-ceramah keagamaan. Penampilannya di atas mimbar mampu memikat perhatian para jamaah yang hadir, sehingga beliau kerap diundang untuk mengisi pengajian di berbagai daerah di luar Rembang seperti Kudus, Demak, Lasem, Kendal, Pati, Pekalongan, Blora, serta wilayah lainnya di Jawa Tengah. Yang ketiga ada guru dan murid-muridnya. Kiai Bisri juga sempat memperdalam ilmu agama Islam di Mekah selama 2 tahun. Di sana, ia belajar secara langsung dan privat kepada sejumlah ulama, di antaranya Kiai Bakir, Syekh Hasan Mas'ad,
Said Alawi, dan Kiai Abdul Muhaimin. Kiai Bisri Mustafa memiliki banyak murid yang tersebar di berbagai daerah. Di antaranya murid-murid beliau yang menonjol antara lain Kiai Haji Saifullah atau pengasuh pesantren di Cilacap, Jawa Tengah, Kiai Haji Muhammad Ansori, Surabaya, Kiai Haji Wildan Abdul Hamid, pengasuh pesantren di Kendal, Kiai Haji Basrul Khofi, Kiai Haji Jauhar, Dr. Andes Umar Faruk, Dr. Andes Ali Anwar, atau dosen IAIN Jakarta, Dr. Andes Fatul Qorib, dosen IAIN Medan, Haji Royani, pengasuh pesantren Al-Falah Bogor, serta sejumlah murid-murid lainnya. Yang keempat, karya-karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Karya-karya Kiai Haji Bisri Mustafa umumnya membahas berbagai persoalan keagamaan yang mencakup berbagai bidang, seperti ilmu tafsir, hadis, nahu, sorof, akidah, syariah, akhlak, dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan dalam karya-karyanya pun beragam. Di antaranya ada yang menggunakan bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon, bahasa Indonesia dengan tulisan Arab Pegon, bahasa Indonesia dengan huruf Latin, serta ada pula yang menggunakan bahasa Arab. Adapun hasil karya-karyanya antara lain dalam bidang tafsir, selain menyusun tafsir Al-Ibris, Ma'rifati Tafsir Al-Quran Al-Aziz, Kiai Haji Bisri Mustafa juga menulis tafsir surat Yasin. Tafsir ini disusun secara ringkas agar dapat dengan mudah digunakan oleh para santri dan dai di pedesaan. Selain itu, beliau juga menghasilkan karya dalam bidang tafsir berupa kitab Al-Iksir yang berarti pengantar ilmu tafsir. Ditunjukkan khusus untuk para santri yang mempelajari dasar-dasar ilmu tafsir. Yang kedua, dalam bidang hadis, di dalam bidang hadis, Kiai Haji Bisri Mustafa menulis beberapa karya penting, antara lain Sulamul Afham Lima Arifati Al-Adillati Al-Ahkam Fi Bulughil Maram, terdiri atas 4 jilid yang berisi terjemahan dan penjelasan hadis-hadis hukum secara lengkap dengan uraian yang sederhana. Yang kedua ada Al-Azud Al-Mustafaiyah yang merupakan tafsir atas hadis Al-Arba'in An-Nawawi untuk tingkat pendidikan sanawiyah. Yang ketiga ada Al-Mamdumah Mbak, bentar ya. Iya, iya. Ini ada sedikit yang ingin saya luruskan terkait dengan penggunaan istilah. Ya. Penggunaan istilah. Semakin kesini kok semakin banyak, nanti khawatir saya lupa, jadi langsung saya sampaikan. Jadi yang pertama tadi ya, pada zamannya istilah ustadz itu belum jamak digunakan, Pak. Kalau tadi dikatakan bahwa ada siapa tadi ustadz atau apa namanya gurunya Mbah Bisri Mustafa itu dipanggil ustadz, ya itu agak janggal itu penggunaan istilah itu karena pada zamannya istilah ustadz itu sangat tidak populer. Istilah ustadz itu kan jujur saja ya Pak Ziad, kenal istilah ustadz itu ya, seorang yang mengajarkan agama dipanggil ustadz itu baru setelah ke kota. Ketika di Jakarta itu baru dipanggil ustadz. Kalau dulu kita manggil misalnya kiai kita di pesantren ya Pak Yai gitu ya. Nah kalau ustadz-ustadz yang mengajar di pesantren kita manggilnya apa? Kita manggilnya dulu Pak. Ya, manggilnya Pak saja atau Kiai saja. Gitu. Kiai atau Pak atau bahkan kalau di daerah Jawa Timur itu panggil Cak. Guru kita itu ya yang mengajarkan kita itu lazim dipanggil Cak saja. Cak. Nah dari situ kan menegaskan apa ya nilai ketawaduan yang ada di lingkungan pesantren. Dan memang penggunaan kata ustadz secara bahasa ya itu juga nggak tepat kan. Kalau ustadz di Timur Tengah kan itu profesor. Tidak semua yang doktor panggil ustadz. Kalau doktor yang sudah menyelesaikan jenjang S3 panggil ya doktor aja. Doktor ya, kifahalu gitu ya. Nah, artinya tidak semua doktor itu dipanggil ustadz juga. Kalau sudah profesor baru kita panggil ustadz ya. Nah, baik, apalagi kalau sudah berumur ya kita panggil syekh gitu ya. Nah, makanya penggunaan istilah itu menjadi penting, teman-teman sekalian. Di mana kata itu digunakan sesuai dengan konteksnya. Ini juga bagian dari apa penilaian ya secara akademik begitu. Oke. Kemudian berikutnya tadi apa saya temukan itu apa tadi?
Jadi terlupa. Nah ini nih yang ada di depan mata, yang merupakan tafsir atas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, mungkin yang lebih tepat adalah merupakan syarah. Ya. Kalau tafsir itu berlaku untuk ayat Al-Quran. Ya. Nah, kalau hadis namanya syarah. Ya. Eh, yang menjelaskan namanya syarih, jamaknya syurah. Ya, jadi kalau hadis ya syarah atau penjelasan yang merupakan syarah atau penjelasan atas hadis atau kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk tingkat pendidikan sanawiyah. Begitu ya. Tolong hal-hal kecil seperti ini dibiasakan ya. Ini berlaku sampai S3 nanti. Baik, lanjut, Mbak. Saya lanjut ke bidang akidah. Karya beliau dalam bidang akidah antara lain, pertama ada Rawihat al-Aqwam fi Azmi al-Aqidah al-Awam. Kedua ada Dorotul Bayan fi Tarjaman Syu'bah al-Iman. Kedua kitab ini merupakan terjemahan karya-karya tentang tauhid yang diajarkan untuk santri pemula dan mengacu pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, bidang syariah. Dalam bidang syariah, Kiai Haji Bisri Mustafa menghasilkan beberapa karya seperti Sulamul Afham, Ma'rifatil Adillati Al-Ahkam fi Bulughil Maram. Kedua ada Qawaid Al-Bahiyah yang membahas tuntunan salat dan manasik haji. Yang ketiga ada Islam dan salat. Kemudian dalam bidang akhlak atau tasawuf. Adapun karya beliau dalam bidang akhlak dan tasawuf meliputi Wasoya Al-Aba lil Abna, Syair Udi Susilo, dan Mitra Sejati. Yang keempat ada Qasidah At-Ta'liqat Al-Mufidah yang merupakan syarah atas Qasidah Al-Munfarijah karya Syekh Yusuf At-Tauziri dari Tunisia. Yang selanjutnya ada bidang ilmu bahasa Arab. Dalam bidang bahasa Arab, Kiai Haji Bisri Mustafa menulis yang pertama ada Tarjamah Syarah Jurumiyah, Tarjamah Nazam Ibriti, Nazam Al-Maqsud, dan Syarah Jauharul Maknun. Selanjutnya ada ilmu mantik atau logika. Dalam bidang logika, beliau menerjemahkan Sulam Al-Munawaroh, sebuah karya yang membahas dasar-dasar berpikir logis yang kini dikenal sebagai ilmu mantik. Isi kitab ini sangat sederhana, jelas, dan praktis, dilengkapi dengan banyak contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami. Selanjutnya dalam bidang sejarah, beliau menulis An-Nabarashi, Tarikh Al-Anbiya, dan Tarikh Al-Auliya. Selanjutnya, bidang lainnya. Beliau juga menulis karya dalam berbagai bidang lainnya, seperti Tiryak Al-Aghyar, yang merupakan terjemahan dari Qasidah Burda Al-Mukhtar. Selain itu, beliau menyusun kitab kumpulan doa berjudul Al-Haqibah, 2 jilid. Buku kumpulan khutbah Al-Idamah Al-Jum'iyah, atau 6 jilid. Buku Islam dan Keluarga Berencana, kumpulan secerita humor berjudul Kashful, 3 jilid. Berbagai karya dalam bentuk syair, naskah sandiwara, serta panduan metode berpidato dan lain-lain. Yang kelima ada variasi mazhab. Kiai Haji Bisri Mustafa merupakan tokoh ulama dan Nahdlatul Ulama atau NU yang mendasarkan paham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam. Oleh karena itu, pemikiran beliau sangat mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang sebagian besar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran beliau dalam bidang tasawuf yakni mengikuti Al-Ghazali dengan karyanya Ihya Ulumuddin dan Junaid Al-Baghdadi. Sedangkan pemikiran beliau dalam bidang fikih cenderung kepada mazhab Imam Syafi'i, misalnya masalah taklid. Menurutnya, orang yang taklid kepada Imam Syafi'i tidak diwajibkan mempelajari kitab-kitab yang diajarkan Imam Syafi'i, namun taklid juga dapat dilakukan dengan mempelajari kitab-kitab yang disusun oleh para mujtahid mazhab dan mujtahid fatwa. Kemudian, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Izzuddin Fahmi. Padanya dipersilakan. Bentar, Pak. Itu orang mana? Aslinya? Aslinya dari Jawa, Bapak. Oh ya, Jawa iso. Ya coba diwaca. Kaget. Bentar, Pak.
ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun dalam mukadimah kitabnya, Kiai Haji Bisri Mustafa berkata, Al-Quran Al-Karim sampun kathah dipun terjemah dining para ahli terjemah wonten ingkang mawi basa Walondi, Inggris, Jerman, Indonesia lan sanes-sanesipun. Malah ingkang mawi tembung daerah Jawi, Sunda lan pinunggalanipun ugi sampun kathah kanthi terjemah-terjemah wau. Umat Islam saking sedaya bangsa lan suku-suku lajeng kathah ingkang saged mangertos makna lan tegesipun kangge nambah khidmah lan usaha ingkang lan mulya menika. Dumateng ngarsanipun para mitra muslimin ingkang sami ngertos tembung daerah Jawi, kawula segahaken tafsir tarjemah tafsir Al-Qur'an Al-Aziz mari cara ingkang persaja enteng serta gampil pemahamanipun. Artinya, sebagai berikut, Al-Quran Al-Karim telah banyak diterjemahkan oleh para ahli terjemah. Ada yang menggunakan bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Indonesia, dan berbagai bahasa lainnya. Bahkan dalam bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan lain sebagainya juga sudah banyak diterjemahkan. Dengan adanya berbagai terjemahan ini, umat Islam dari berbagai bangsa dan suku menjadi semakin banyak yang dapat memahami makna dan kandungan Al-Quran. Sehingga bentuk pengabdian dan usaha yang baik serta mulia tersebut atas permintaan saudara-saudara seiman yang memahami bahasa daerah Jawa. Saya sajikan terjemah tafsir Al-Quran Al-Aziz dengan cara yang sederhana, ringan, dan mudah dipahami. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa penulis kitab beliau menulis kitab tafsir ini bertujuan ingin agar pembaca Al-Quran khususnya orang Jawa paham akan maksud Al-Quran. Sebagaimana langkah penerjemahan ini sudah dilaksanakan oleh pendahulunya, yakni baik dengan bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Indonesia, Jawa, dan Sunda. Beliau ingin menghadirkan penjelasan tafsir tersebut dengan bahasa yang ringan dan mudah difahami, terutama kepada rakyat Nusantara. Ya, Kemudian, sebentar, ya. Mas. Dari paragraf tadi kira-kira syahidnya tuh mana? Kalau di bahasa Jawa, sampean kan orang Jawa. Syahidnya di mana di paragraf tadi? Coba. Sebentar, Pak. Kangge nambah khidmah lan kangge nambah. Ya, betul. Ya. Nah, kenapa di sebelumnya dikatakan tidak secara eksplisit? Itu kan eksplisit itu. Kenapa implisit? Ya, apa kangge, kanggo, kalau ngokonya kan begitu. Kangge kalau inggilnya begitu ya. Kangge itu kan kalau dalam bahasa Arab apa? Ya lam ta'lil kan, li. Ya, itu menunjukkan gharad, ya menunjukkan hadaf, menunjukkan maksud, ya apa tujuan kan begitu. Nah, sebenarnya juga ini apa bisa dikatakan eksplisit, ya eksplisit meskipun ya tidak kemudian menggunakan narasi saya menulis kitab ini itu untuk begini enggak, ya, tetapi di situ ada apa malamih, ya. Kalau implisit itu kita mesti harus apa melakukan analisis lebih dalam dari sebuah narasi, ya, karena ketiadaan malamih, karena ketiadaan malamih. Nah, kalau ada tadi ya, ada ini bukan malamih lagi saya pikir, tapi sudah apa? Sudah adat gitu ya, atau apa nama alat gitu ya, karena secara tegas di situ ada lam taklil. Baik, oke, boleh dilanjutkan. Nah, ini sekaligus ya pernyataan Mbah Bisri Mustafa dalam mukaddimahnya ini juga
secara tidak langsung menegaskan manhaj yang akan digunakan nanti. Ya, kalau sudah dikatakan oleh Mbak Bishri tadi, dikatakan apa? Coba di scroll up, ya, di scroll up. Coba apa? Ke atas lagi dikit. Nah, mari coro ingkang persojo enteng serta gampil paham minipun. Nah, artinya apa? Ya, sudah kebayang manhajnya apa? Ya, sudah kebayang manhajnya apa? Nah, kalau sampai ada tulisan-tulisan di luar sana, ya, tidak relevan dengan pernyataan penulisnya sendiri kan jadi aneh. Misalnya ada penulis mengatakan Al-Ibris itu manhaj tafsirnya tahlili, ya kan lucu gitu. Karena di sini ada enteng serta gampil gitu yang lekat dengan manhaj ijmali. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana kesimpulan dari pemakalah. Ya silahkan dilanjutkan. Kemudian C, referensi tafsir. Pertama, referensi kitab dalam mukaddimah kitab tafsirnya Kiai Bisri mengatakan, dan ini bahan-bahan pun terjemah tafsir ingkang kawula sagahaken punika boten sanes inggih naming metik saking tafsir Mu'tabarah kados tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Baidawi, tafsir Al-Kazin lan sak panunggilanipun. Artinya, adapun bahan-bahan terjemahan tafsir yang saya sajikan ini tidak lain hanyalah saya ambil dari tafsir-tafsir yang muktabar, diakui keabsahannya, seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Baidawi, tafsir Al-Kazin, dan lain sebagainya. Bahwa penafsiran Al-Khazin mungkin ya. Bacanya Al-Khazin. mahasiswa ini jangan begitu dong. Ya. Tadi juga ke saya mentang-mentang mahasiswa IIK terus dibaca kol-kolah gitu, gak begitu juga Mas ya, itu hanya berlaku untuk Al-Quran ya. Baik, jadi keabsanya aja biasa, dan keabsah ya. Baik. Nah kemudian juga Al-Khazin, ini kebalik, maksudnya Al-Khazin baik ya, lanjut. Bahwa penafsiran Al-Ibris mengambil rujukan dari beberapa kitab tafsir sebelumnya seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Baidawi, dan tafsir Al-Khazin dan lain-lainnya. Kemudian sumber penafsiran, ada sumber penafsiran dalam kitab tafsir ini ada dua macam, yaitu bil maksur dan bil ra'yi. Dalam tafsir ini, Bisri Mustafa lebih cenderung menafsirkan ayat Al-Quran secara bil ra'yi, karena pada kenyataannya tidak semua ayat terdapat suatu riwayat atau ada keterkaitan dengan ayat yang lain. Sehingga langkah yang bisa ditempuh untuk memahami ayat tersebut adalah dengan cara birro'yi. Kiai Bisri dalam menafsirkan ayat Al-Quran terkadang juga menampilkan hadis Nabi apa adanya, tanpa menyebutkan rangkaian sanadnya dan status hadisnya. Selain itu, Kiai Bisri juga terkadang menampilkan qaul para sahabat, misalnya pendapat Ibnu Abbas dan Aisyah, sehingga patut jika dikatakan bahwa manhaj yang dilakukan oleh beliau adalah al-ma'tsur. Tetapi ya, dalam bentar Mas, ini penting ini ya, cara membuat narasi ya. Selain itu Kiai Bisri juga terkadang ya, antara kata terkadang dengan patut, nah, ini satu hal yang kontradiksi ya, sehingga patut ya, kadang cuma sesekali saja ngutip aqwal sahabat, lalu bisakah kemudian kita katakan sumber penafsirannya bil ma'tsur? Tar dulu ya, namanya juga kadang-kadang, dan bahkan boleh dikatakan jarang. Manhaj ijmali jarang sekali mengutip itu ya, sehingga masih kurang bisa dikatakan patut gitu ya. Patut itu sudah mendekati harus begitu ya.
Nah, ini baru kadang dan bahkan jarang ya mengutip akwal apa namanya as-sahabah. Jadi yang benar yang mana nih? Ya, bil ra'yi atau bil ma'thur? Birra'yi. Lah ini kok bil ma'thur, Mas? Bil ma'thur bisa dikatakan mana yang dilakukan oleh beliau adalah bil ma'thur. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian ya, itu penilaian kita sebagai pengkaji naskah ya, kritik naskah itu adalah didasarkan pada satu hal yang dominan, bukan yang ada di situ ya. Nah, kalau seperti ini, maka ini masih kategori lawazimut tafsir. Ya, semua mufassir harusnya ya memadukan ya setiap sumber penafsiran itu. Namun kita di luar sang mufassir ya sebagai peneliti ya dituntut untuk bisa menilai mana yang dominan. Itulah yang kita jadikan kesimpulan gitu ya, bukan yang ada, karena kalau yang ada ya bil maksur karena di situ ada munasabah, tapi kan apa dia tidak dominan dan bahkan hanya sesekali saja atau bahkan jarang. Demikian juga aqwalus sahabah misalnya, atau hadis Rasulullah atau aqwalus sahabah apa namanya asar begitu ya. Itu juga jarang. Nah, jadi itu masih dalam apa namanya wilayah apa yang saya istilahkan ya sebagai lawazimut tafsir. Lawazimut tafsir itu ya tafsir itu ya apa harusnya memang begitu. Nah, kalau di atas rata-rata normal, di atas rata-rata normal, baru kemudian kita jadikan acuan itu ya, kesimpulan, oh ini dominan birra'yi, maka kita katakan manhajnya birra'yi. Atau sebaliknya, ngutip isinya ya, bicara munasabah, bicara tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil ahadits an-nabawiyah ya, wal sahabah, ya udah kita itu dominan sekali, maka kita bisa katakan tafsir bil ma'thur. Sebagaimana misalnya tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau Arab, kalau di mana di Indonesia ya umumnya adalah birra'yi ya, umumnya birra'yi. Saya belum temukan satu karya tafsir yang memang dominan itu bil ma'thur ya. Oke, lanjut. Kemudian metode penafsiran. Metode penyajian tafsir Kiai Bisri Mustafa adalah tahlili. Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat. Berurutan sesuai urutan mushaf dengan penjelasan makna yang rinci dan komprehensif terhadap teks ayat. Di dalam tafsir Al-Ibris, ia berusaha menjelaskan dengan penjelasan beberapa aspek yang terkandung dalam Al-Quran. Bisri Mustafa mengumpulkan penafsiran Al-Quran runtut dari awal hingga akhir. Ia juga menafsirkan dengan menjelaskan surat demi surat sesuai dengan urutan surat. Juga menguraikan. Oke, selesaikan sampai akhir paragraf. Iya, Pak. Ia juga menafsirkan dengan juga memberikan kosakata dan lafal terlebih dahulu. Di samping itu, ia jelaskan asbabun nuzul ayat tersebut serta munasabah atau hubungan ayat-ayat Al-Quran antara satu sama lain. Ia juga merujuk pada dalil-dalil yang diterima dari Rasulullah, sahabat maupun tabi'in, dan terkadang diperkuat pendapatnya sendiri. Ia juga merujuk pada kisah-kisah Israiliyat. Nah, ini kan antum ngutip nih, ya. Jadi pesan Pak Ziyad itu ya jangan asal kutip, ya. Jadi sebisa mungkin lakukan analisis sendiri, ya. Boleh mengutip, tetapi dijadikan perbandingan saja, ya. Atau bahkan sasaran kritik kita. Oh, kalau di tulisan ini, di bukunya ini, atau di jurnal ini peneliti menyimpulkan Al-Ibris itu menggunakan metode tahnili. Ya, ini tidak kesimpulan ini tidak benar berdasarkan
bla 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 bla. Sekian argumentasi akademiknya, begitu ya. Jadi apa yang tertuang dalam paragraf ini masih dalam ruang lingkup lawazimut tafsir, dan saya rasa tidak benar kalau dikatakan metode Al-Ibris itu tahlili hanya didasarkan pada Al-Quran demi ayat berurutan sesuai urutan mushaf. Kemudian penjelasan makna yang rinci dan komprehensif terhadap teks ayat. Kata-kata ini perlu dikritisi. Apakah memang benar seperti itu? Rinci dan komprehensif. Seperti saya utarakan tadi, ini kontradiksi dengan pernyataan muqaddimahnya penulis sendiri yang dikatakan singkat, ringkas, mudah dipahami, gitu. Dan sesuatu yang rinci serta komprehensif itu umumnya sulit dipahami karena penjelasan yang panjang lebar. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini terulang ya, teman-teman sekalian, ya, untuk menjadi perhatian para pemakalah berikutnya. Upayakan untuk melakukan analisis sendiri. Boleh mengutip tetapi sebagai bahan saja atau bahkan sasaran kritik, begitu ya. Jadi bagaimana mungkin tafsir yang pada akhirnya versi cetakan terkini ya itu cuma 1 jilid kita katakan tahlili. Gimana menurut pemakalah? 1 jilid loh, ya. Itu pun tulisannya renggang-renggang, ya. Kemudian dicetak dengan kertas letter gitu ya, yang ukurannya panjang. Coba kalau dicetak misalnya kertas A4 gitu ya, dengan tulisan yang rapat-rapat, waduh itu bisa setengah jilid. Coba. Nah, artinya apa? Ya, dengan kaidah yang kita pelajari dalam studi naskah, ya, Al-Ibris ini tidak mungkin manhajnya tahlil, tetapi kita katakan Al-Ibris ini manhajnya ijmali sesuai dengan pertama pernyataan langsung dari penulis, ya, singkat, ringkas, mudah difahami. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang muta'alliqat tafsir. Benarkah Mbah Bishri Mustafa dalam Al-Ibris bicara tentang munasabah, ya. Munasabah itu kalau memang benar munasabah ya, maka akan terkait dengan 3 aspek penting dalam munasabah, ya. Apa yang diistilahkan sebagai sabik dan lahik serta siak, gitu ya. Ada sabik atau sibak atau lihal dan siak. Benarkah Mbah Bishri Mustafa membahas tentang itu dalam tafsir Al-Ibris? Kemudian juga apalagi nih, penafsiran menjelaskan surat demi surat sesuai dengan urutan surat, ya, juga menguraikan kosakata dan lafaz terlebih dahulu. Apakah itu juga dilakukan secara konsisten oleh Mbah Bishri Mustafa dalam Al-Ibris? Karena kalau itu dilakukan secara konsisten, nggak mungkin jilidnya cuma 1 jilid, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya argumentasi akademik, teman-teman. Ya, di balik kesimpulan kita yang semestinya kita bisa lakukan seperti itu. Jadi kalau Pak Ziyad pernah mengatakan bahwa jumlah jilid itu bisa menjadi acuan atau tolok ukur kita menilai manhaj tafsir dari sebuah naskah tafsir, itu iya, itu kaidah umumnya. Tetapi kita lihat dulu ya fisiknya seperti apa. Benar, memang dicetakan pertama Al-Ibris itu 30 juz. Nah, tapi 30 juznya itu tipisnya, 1 juznya nggak nyampe setebal jari ini. Nah, ya nggak bisa kemudian kita katakan bahwa jumlah jilid itu bisa menjadi tolok ukur manhaj yang digunakan dalam studi naskah. Ya 30 jilid. Bayangan kita besar-besar sampai 1 meter lebih kan begitu. Orang Al-Misbah saja 15 jilid setengah meter kan gitu. Apalagi 30 jilid 1 meter lebih kan begitu. Ya kalau segitu panjang, oke, kita katakan tahlili. Nah, ini 30 jilid tapi tipisnya
tidak lebih dari 1 jari. Nah, kemudian versi yang terkini cuma 1 jilid. Lalu kita katakan tahlili, ya nggak benar. Ya, jadi itu kaidah pengecualian, ya, mustasnayat. Jadi nggak bisa terus kemudian kita berlakukan, oh kan 30 jilid Pak, makanya tahlili, ya nggak bisa. 30 jilidnya tipis-tipis. Apalagi cetakan ini cuma satu jilid. Makanya manhaj tafsir al-Ibris adalah ijmali, walaysa tahlili. Mudah-mudahan bisa difahami teman-teman, ya. Silahkan dilanjutkan. Baik. Kemudian berikut contoh penafsirannya terdapat dalam Quran surah penafsiran Quran surah Al-Fatihah yang terdapat dalam tafsir Al-Ibris. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah artinya sakabeh pujian keagungane Allah amarga kabeh nikmate iku asale saka Gusti Allah. Dadi kudune manungsa iku muji marang pangeran. Alhamdulillah artinya segala bentuk pujian itu milik Allah. Karena seluruh nikmat itu asalnya dari Allah. Maka manusia wajib memuji Allah. Dapat kita ambil. Bentar. Ya. Mana makna satu persatu? Kalau memang dikatakan mengurai makna kosakata satu persatu, maka mulai dari al dulu. Kemudian alhamdu, ya, itu berasal dari kata apa? Hamidah yahmadu hamdan. Ya. Dan kemudian apa faedah dari ta'rif di situ? Faedahnya apa? Kalau memang tahlili begitu, ya. Dan ya tentu sudah ditegaskan oleh muallifnya sendiri dalam muqaddimah, ya, jadi nggak ingin panjang dan berbelit-belit, ya, tapi singkat, ringkas, mudah difahami. Itu, ya, mudah-mudahan bisa dijadikan perhatian, ya. Baik, lanjut, silahkan Mas. Baik, jazakumullah khairan Bapak. Kemudian untuk poin berikutnya insya Allah akan dilanjutkan kepada teman kita berikutnya. Baik, izin melanjutkan di bagian E, yaitu terkait sistematika penafsiran. Sistematika penafsiran adalah rincian dari metode yang digunakan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan suatu teks. Istilah ini merujuk pada tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penafsiran. Sistematika yang ditulis setiap mufassir itu pasti berbeda dengan kitab lainnya. Perbedaan tersebut tergantung dengan kecenderungan, minat, keahlian, dan sudut pandang penulis yang dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalaman serta tujuan yang ingin dicapai penulisnya. Pada pembahasan ini, penulis akan menguraikannya ke dalam 3 aspek, yaitu pertama, bentuk penyajian. Kiai Bisri Mustafa dengan jelas telah menyebutkan bahwa penyajian tafsir ini ditulis dengan cara sebagai berikut. Al-Quran dipun serat ing tengah mawi makna gandul, terjemahipun tafsir kaserat ing pinggir kanthi tondot nomor. Nomoripun ayat dumawah ing akhiripun, nomoripun terjemah dumawah ing awalipun. Keterangan-keterangan sanes mawi tondotan bihun, faidatun, muhimmatun, lansa pinunggalanipun. Pada bagian dalam bingkai garis, Kiai Bisri Mustafa menyajikan ayat-ayat Al-Quran beserta nomor ayatnya dan diberikan makna gandul. Di sini makna gandul artinya adalah makna yang ditulis di bawah kata per kata ayat Al-Quran, lengkap dengan kedudukan dan fungsi kalimatnya sebagai subjek, predikat, atau objek, dan lain sebagainya. Dengan penyajian makna khas pesantren yang unik seperti ini, sangat membantu seorang pembaca saat mengenali dan memahami makna dan fungsi-fungsi kata per kata. Hal ini sangat berbeda dengan model penyajian yang utuh di mana satu ayat diterjemahkan seluruhnya dan pembaca yang kurang akrab dengan gramatika bahasa Arab sangat kesulitan jika diminta menguraikan kedudukan dan fungsi kata per kata. Kemudian pada bagian luar bingkai garis, Kiai Bisri Mustafa menyajikan kandungan ayat atau tafsir. Kadang-kadang penafsir mengulas ayat per ayat atau gabungan dari beberapa ayat tergantung dari apakah ayat itu bersambung atau berhubungan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya atau tidak. Misalnya pada surah Al-Baqarah, ayat 1 diulas tersendiri oleh mufassir, sedangkan pada ayat 2 sampai 5 mufassir menggabung ulasannya. Nah,
Bagaimana mungkin ya thariqah tafsir seperti ini kita katakan tahlili? Gimana kira-kira pemakalah? Ya, bahkan ada ayat yang digabung penafsirannya karena masih dipandang oleh sang mufassir ini masih memiliki keterkaitan ya ta'anuq atau ta'alluq ya maknawi gitu ya. Baik, oke lanjut. Kiai Bisri Mustafa juga melengkapi ulasan kandungan ayat dengan keterangan-keterangan tertentu yang berkaitan dengan ayat. Keterangan tersebut ada yang disebut dengan tanbih, faidah, muhimmah, kisah, dan mujarrab. Penjelasan tersebut dapat dibedakan dari kontennya. Itu yang pertama, tanbih. Itu digunakan jika keterangan tersebut bersifat peringatan. Contoh Quran Surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Kemudian ada keterangan lainnya yaitu faidah, yaitu jika keterangan bersifat irsyad atau pendidikan, baik berbentuk amaliyah, praktis, mauidhah, nasihat, ataupun tamsil perumpamaan. Kemudian, maaf, lanjutkan. Keterangan ini biasanya diambil dari hadis-hadis fadail maupun pendapat ulama salaf, yaitu contoh akhir surah Baqarah dan Quran surah Kahfi ayat 45. Kemudian, keterangan berikutnya yaitu muhimmah. Jika keterangan tersebut menurut penulis sangat penting untuk diungkapkan baik baik tentang hal baru yang berkaitan dengan sosial, keilmuan, ataupun tentang asbabun nuzul. Contoh Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 dan Ar-Ra'du ayat 12. Kemudian ada juga kisah jika penulis menerangkan sebuah kisah tentang berkaitan dengan ayat. Kemudian mujarab jika keterangan yang bersifat amaliyah dan berbau tanda kutip mistis. Pembahasan ini biasanya berkaitan dengan pengobatan dan lain sebagainya. Contoh di Quran Surah An-Nahl ayat 69. Mayoritas isi tafsir Al-Ibris terkesan ditulis dengan mengepaskan ayat, makna gandul, dan tafsiran dalam satu halaman saja, sehingga tidak terjadi penjabaran yang mengharuskan pembaca membalik halaman untuk mengetahui penjelasannya. Rata-rata dari Ya, penjelasannya. sebentar Mas. Ini juga bisa menguatkan argumentasi bahwa Al-Ibris adalah manhajnya ijmali. Ya, Pak ya? Ya. Oke. Ya. Lanjut. Rata-rata dari penjelasannya memang merupakan alih bahasa saja dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Namun kembali pada tujuan awal ditulisnya kitab tafsir ini adalah sebagai upaya melestarikan paham Al-Quran kepada masyarakat Jawa. Maka penafsirannya pun disajikan dengan ringkas agar mudah dipahami. Nah, benar kan? Jadi paragraf ini adalah sebagai argumentasi juga ya terhadap kesimpulan bahwa Al-Ibris ya manhaju tafsirihi ijmaliyun wa laysa tahliliyan. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian aspek yang kedua yaitu sistematika tafsir. Sistematika tafsir Al-Ibris mengikuti urutan ayat-ayatnya, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Nas. Setelah satu ayat ditafsirkan selesai, diikuti ayat-ayat berikutnya sampai selesai. Tafsir Al-Ibris dijilid dan dipublikasikan per juz, sehingga terdapat 30 jilid. Tidak ditemukan keterangan mengapa tafsir ini tidak dibukukan dalam satu jilid, sehingga mudah dibawa keseluruhannya. Apakah sebentar, ini sudah terbantah ya pernyataan ini. Artinya apa? Dari manapun antum mengutip pernyataan ini, ya di sini nggak ada footnote-nya, maka saat ini sudah ada cetakan terbaru satu jilid yang bisa mudah dibawa kemana-mana. Jadi kalimat ini perlu di take out nih, karena sudah tidak relevan, ya nggak? Karena sekarang sudah ada cetakan Al-Ibris satu jilid. Oke? Bisa difahami, Mas? Oke, bisa Pak. Oke. Apakah semata-mata pertimbangan penerbit yang menginginkan agar Elibris dapat dibeli per juz sehingga tidak terlalu mahal harganya karena target marketnya adalah kelas pedesaan dan masyarakat pesantren, ataukah karena keinginan penafsirnya? Iya, berarti ini sudah nggak relevan ya, di take out nih. Karena sekarang sudah ada tafsir Al-Ibris satu jilid saja. Karena dulunya 30 jilid tapi kecil-kecil gitu. Jadi suka ketelesut, hilang juz berapanya gitu. Ya, baik. Yang ketiga yaitu bahasa dan gaya bahasa.
Tafsir Al-Ibris ditulis dengan huruf Arab dan berbahasa Jawa atau menggunakan aksara Arab Pegon. Pilihan huruf dan bahasa ini tentu melalui pertimbangan matang oleh penafsirnya. Pertama, bahasa Jawa adalah bahasa ibu penafsir yang digunakan sehari-hari, meskipun ia juga memiliki kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia atau Arab. Kedua, tafsir Al-Ibris ini tampaknya ditujukan kepada warga pedesaan dan komunitas pesantren yang juga akrab dengan tulisan Arab dan bahasa Jawa. Karena yang hendak disapa oleh penulis tafsir Al-Ibris adalah audiens dengan karakter di atas, maka penggunaan huruf dan bahasa di atas sangat tepat. Merujuk pada kelahiran Nabi Muhammad SAW di Makkah dan berbahasa Arab sehingga Al-Quran pun diturunkan dengan bahasa Arab. Maka tafsir Al-Ibris yang dituliskan dengan huruf Arab dan berbahasa Jawa adalah merupakan bagian dari upaya penafsirnya untuk membumikan Al-Quran yang berbahasa langit yaitu Arab ke dalam bahasa bumi yaitu Jawa agar mudah dipahami. Dari sisi sosial, tafsir ini cukup bermanfaat dan memudahkan bagi masyarakat pesantren yang notabene adalah warga desa yang lebih akrab dengan bahasa Jawa dibanding bahasa lainnya. Dari sisi politik, penggunaan bahasa Jawa dapat mengurangi ketersinggungan pihak lain jika ditemukan kata-kata bahasa Indonesia, misalnya yang sulit dicari padanannya yang lebih halus. Bahasa Jawa memiliki tingkatan bahasa dari kromo inggil sampai ngoko atau kasar, yang dapat menyampaikan pesan kasar dengan ragam bahasa yang halus. Gaya bahasa tafsir Al-Ibris sangat sederhana dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa ngoko halus dengan struktur sederhana. Tutur bahasanya populer dan tidak jelimet, meskipun harus diakui jika dibaca oleh generasi sekarang kadang mengalami kesulitan karena kendala bahasa dan kebiasaan yang dianut. Kemudian yang F, corak penafsiran. Corak penafsiran adalah kecenderungan mufasir pada satu bidang ilmu atau satu perkara dalam menjelaskan kandungan ayat suci, sehingga dampak penjelasan mengenai bidang ilmu atau kecenderungannya itu lebih banyak. Pada makalah ini, penulis mengutip pendapat Abdul Rauf dalam bukunya Mozaik Tafsir Indonesia menyebutkan bahwa corak penafsiran tafsir Al-Ibris adalah adabi ijtimai atau tafsir sosial kemasyarakatan. Corak ini banyak membahas dan mencari solusi atau pemecahan problematika dalam kehidupan masyarakat melalui penggalian makna ayat-ayat Al-Quran. Mengutip keterangan tambahan pada penafsiran Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Yaitu tanbihun. Zaman soyo akhir. Olahe wong wadon soyo ora karu-karuan. Sing kita rembuk iku wadon-wadon muslimat. Jadi ora wadon-wadon kang sakliyane muslimat. Sebab yen sakliyane muslimat iku wis maklum. Mergo pancen ora beragama. Anehe muslimat kita dewe iki soyo suwe pakaiane soyo esoko adoh saking tuntunan Islam. Keterangan tersebut muncul ketika ia mengomentari ayat yang menyerukan agar para perempuan pada zaman Nabi tetap tinggal di rumah atau jika ingin keluar rumah hendaknya berpakaian dengan baik, yakni tidak terbuka. Pada keterangan ini, Mufasir ingin mengingatkan umat Islam khususnya perempuan agar tidak berpakaian seperti pada zaman jahiliyah. Tidak lupa, Bisri Mustafa menjelaskan kontekstualisasi ayat sebagaimana pada zaman sekarang di Indonesia. Ono maneh kang wis gerang pungkrang isih mentolo kanggo burak kang disebut you can see kang katon kelee lan dengkule innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muga-muga wae enggal ono perubahan lan konco-konco kita enggal podo iling. Pada kata you can see yang diberi garis bawah tersebut menunjukkan bahwa Mufasir menyinggung problematika masyarakat. Keunikan dalam tafsir ini terletak pada kekhasan budaya Jawanya. Pakaian you can see adalah istilah Jawa untuk pakaian yang tidak memiliki lengan. Kemudian Mufasir juga menyerukan agar para perempuan muslim yang masih menggunakan pakaian ini segera menjadi sadar dan bertaubat. Contoh lain. Oke, sebentar ya. Sekali lagi dalam melakukan analisis studi naskah itu baiknya sekali lagi kita atau pemakalah melakukan analisis secara kolektif ya sendiri ya, bukan mengutip. Nah, apalagi kutipan itu salah, dikatakan adabi ya dan ijtimai, apalagi kalau adabi kan seorang mufassir itu sangat dominan mengulas aspek kebahasaan ya, dan tentu sama-sama kita ketahui dalam Al-Ibris nggak ada
ulasan kebahasaan secara dominan gitu ya. Nah, demikian juga istimai, sosial kemasyarakatan. Nah, karena manhajnya ijmali, singkat, ringkas, padat, ya, maka kalaupun misalnya Mbah Bishri menyinggung aspek sosial kemasyarakatan, yang diistilahkan secara akademik itu sebagai vernakularisasi dalam tafsir. Ya. Jadi aspek lokalitas dalam tafsir, maka itu bagian dari lawazimut tafsir. Yang memang tugas seorang mufassir itu melakukan itu, gitu ya, melakukan pembumian terhadap makna dan kandungan Al-Quran sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya, jadi belum sampai tahap dominan, ya, baru sampai level lawazimut tafsir. Maka sekali lagi Pak Ziad selalu mengingatkan, ya, beda antara ada yang kemudian kita istilahkan lawazimut tafsir dan memang ya harusnya seperti itu, dan dominan, ya, atau kecenderungan, karena kita sedang membahas kecenderungan itu, ya, apa yang kita istilahkan sebagai laut atau corak, ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Pemakalah nanti tolong bisa direvisi ulang. Syukur-syukur ya, kalau revisi dari makalah itu sudah sesuai, bagus, bisa ditunjukkan ke Pak Ziad, nah itu bisa diterbitkan ke jurnal, ya, agar peneliti yang lain tahu, gitu. Karena sampai sekarang buku muqarrar Pak Ziad belum jadi-jadi ini, ya. Nah, ada satu disertasi yang sedang Pak Ziad bimbing itu tentang ini, ya, tentang ini rekonstruksi studi kritis lah, naskah tafsir itu, ya. Sedang ditulis, masih bab 3, ya. Ya, intinya kurang lebih sama, ya, apa yang Pak Ziad sampaikan ke teman-teman. Sudah ada senior teman-teman yang menulis itu, ya, dalam sebuah disertasi, ya, ilmiah, kemudian juga Pak Ziad yang bimbing, ya. Nggak tahu nanti duluan mana antara muqarrar dengan disertasi, ya, Pak Ziad bimbing ini. Ya, kurang lebih sama gitu, ya. Jadi tolong membedakan antara lawazim tafsir dengan manhaj, ya, dengan masdar, dengan manhaj dan laun. 3 hal ini banyak sekali saya rasa peneliti di luar yang kayaknya sih belum paham gitu, sehingga simpulannya tuh salah semua. Baik, lanjut. Contoh lain pada Quran surah Az-Zumar ayat 6. Allah Ta'ala nitake sirah kabeh saking awa-awan kang siji yaiku Nabi Adam. Nuli Allah Ta'ala dakeake saking awa-awaan mau Nabi Adam rupa bojone yaiku Hawa. Lan Allah Ta'ala menurunakan kanggo sirah kabeh saking warna-warnane rojo kaya wolu sejodoh unta sejodoh, sapi sejodoh, domba sejodoh, wedhus kacangan sejodoh. Allah Ta'ala nitake sira kabeh ana ing wetengi ibu-ibu sira kabeh. Rupa kadadean tegese asale nameng rupa mani nuli dadi getih nuli dadi daging nganti dari sampurna. Sira kabeh pada manggon ana ing peteng rangkep telu. Sira kabeh dibuntel ari-arine ana ing telanan. Ana ing weteng iya pangeran sira kabeh namung keagungan panjenengan Allah sekabehane kerajaan. Ora ana pangeran kang hak kesembah kejaba namung panjenengan Allah Ta'ala dewe. Nuli kepriye teka sira kabeh padha iso dienggokake marang nyembah sekaliane Allah Ta'ala. Kiai Bisri Mustafa dalam menafsirkan ayat di atas dengan cara memasukkan nama hewan yang notabene-nya adalah ada di sekitar Rembang, yaitu wedhus kacangan atau kambing. Ini menunjukkan bahwa Kiai Bisri Mustafa dalam menafsirkan dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi masyarakat setempat guna untuk lebih memahamkan kepada audiens yang dituju. Ya, 32 ini kan antum ngutip, ya. Ini masih Pak. bisa dikritisi nih, karena kalau dibilang wedhus kacangan ya ada di Rempang dan sekitarnya nggak benar juga, ya. Di kita banyak gitu, di Arab juga banyak gitu. Cuma memang
eh, membahasakan jenis kambing seperti itu ya wedhus kacangan gitu ya. Nggak hanya di Rembang, di Tuban juga apa wedhus kacangan apa namanya jenis wedhus ya. Wedhus yang kecil gitu ya, yang tirus gitu ya, modelnya tirus gitu, nggak banyak dagingnya, terus makanya disebut kacangan. Ya, oke. Lanjut. Jadi ini apa yang diklaim oleh peneliti yang antum kutip itu ya, footnote-nya 32 itu sebagai aspek lokalitas dalam tafsir Nusantara. Nah, ini memang sudah menjadi muhimmah, sudah menjadi mandatori seorang mufassir untuk melakukan apa? Melakukan aktualisasi, melakukan bumisisasi ya, membumikan Al-Quran sesuai dengan apa lokal atau daerahnya masing-masing. Itu nawazim tafsir ya. Dan ya hanya beberapa saja. Oleh karena itu ada pembahasan tentang aspek lokalitas dalam tafsir Nusantara. Kenapa ada kajian itu? Ya karena dipetani. Kalau kata orang Jawa begitu. Dicari. Kalau dominan nggak usah dicari. Ya nggak? Secara logika kan begitu. Kenapa kemudian aspek lokalitas, aspek vernakular dalam tafsir itu menjadi kajian, menjadi bahan penelitian ya karena dipetani. Dia tidak dominan sehingga harus dipetani, harus dicari, harus diteliti. Kalau dominan, nggak usah diteliti, ya tinggal ngutip saja kan gitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, lanjutkan. Kalau dilihat, maka keberadaan tafsir Al-Ibris tidak hanya dapat dipahami sebagai hasil dari proses dialektika, tapi juga merupakan bagian dari proses pewaris budaya. Dan kedua ini tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Dialektika yang terjadi dalam tafsir Al-Ibris, bagaimana diuraikan di atas, menempatkan pengarang pada posisi yang tidak dapat menghindar dari upaya-upaya mempelajari dan menyesuaikan sikap dan alam berpikirnya dengan sistem norma yang hidup dalam kebudayaannya. Di pihak lain, upaya-upaya tersebut merupakan langkah-langkah yang tidak dapat dipisahkan dari proses pewarisan Ini terlalu kebudayaan. jauh. Ya, di skip aja. Skip ya, Pak. Ya, skip. Oke. Langsung ke karena kesimpulannya sudah nggak tepat gitu ya. Peneliti yang antum kutip gitu. Ya, oke. Lanjut. mungkin saya serahkan kepada beberapa makalah berikutnya. Ya. Ya, baik. Akan saya lanjutkan ini yang terakhir yaitu kelebihan dan catatan kecil. Yang pertama, kelebihan tafsir Al-Ibris. Dalam penafsirannya terlebih dahulu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran secara harfiah dengan menggunakan tulisan gantung atau makna gandul yang diletakkan di bawah teks ayat. Tafsir ini tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu pendapat ulama tertentu, melainkan disajikan secara netral sehingga pembaca diberikan kebebasan untuk menilai dan memahami berbagai pendapat yang ada. Keberadaan tafsir ini sangat membantu dan memberikan manfaat. Ya, sebentar. Ya, kelebihan ini hati-hati ya, teman-teman. Sehingga membaca diberikan kebebasan untuk menilai dan memahami berbagai pendapat yang ada. Hati-hati, ini bisa saja salah pernyataan. Ini kenapa? Coba ditengok penafsiran Mbah Bishri ketika menafsirkan basmalah. Bagaimana kedudukannya dalam sholat. Oke, ya. Kemudian juga dalam memaknai ayat-ayat yang fi ikhtilaful fuqaha ya. Misalnya tentang fala tatakfuru ya. Karena dalam tafsir ijmali ya, ingat ini Pak Ziyad ulang. Karena dalam tafsir yang manhajnya ijmali itu nggak mungkin mufassir itu mengutarakan semua mazhab. Pasti dia akan hanya memilihkan satu mazhabnya saja. Ya, jadi kalau dikatakan di sini disahkan secara netral, hati-hati ini pilihan itu contoh ya yang tidak bisa dihindarkan oleh seorang mufassir dengan manhaj ijmali dalam menyajikan tafsir yang singkat, ringkas, padat. Contoh ayat tentang wudhu ya, coba diteliti ulang bagaimana Mbah Bishri menterjemah ya ayat tentang wudhu Al-Maidah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Coba tengok. Ya.
Coba terjemahnya seperti apa? Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum ini diterjemahkan mengusap atau membasuh. Loh, itu sudah pilihan. Itu sudah keberpihakan pada satu manhaj. Karena manhajnya ijmali. Gitu ya. Nggak mungkin beliau bicara membahas semua manhaj yang dikatakan dalam narasi ini disajikan secara netral, tidak menunjukkan keberpihakan. Nah, ini apa kalimat sendiri atau ngutip ini? Halo, Saya Mbak? ngutip, Bapak. Nah, kan harus dikritisi. Tadi kan pesan Pak Ziad, jangan asal ngutip ya. Ini kesempatan antum ya, mumpung lagi di S2 ya, tolong diluangkanlah waktu khusus ya, meskipun saya memahami antum sudah punya aktivitas di luar begitu. Nah, mumpung statusnya masih mahasiswa nih, belum terlambat. Nanti S3 itu tuntutannya jauh lebih berat lagi gitu ya. Tidak hanya sebatas analisis dari data yang ada, tapi sudah diharuskan untuk menemukan sesuatu yang baru. Itu lebih berat lagi ya tahapannya nanti. Makanya mumpung antum S2, tolong benar-benar dimanfaatkan waktunya untuk memahami hal-hal dasar yang bisa menjadi pijakan nanti antum untuk belajar ke jenjang berikutnya begitu ya. Dalam membuat narasi, kemudian ngutip, jangan kemudian copy paste ya, tanpa kita baca dulu ya. Tugas seorang mahasiswa master itu adalah menganalisis dari data yang sudah ada ya. Jangan sampai seperti S1, kalau S1 ya kutip, dah gitu. Kalau S2 jangan begitu ya. Jadi Pak Ziad pesankan betul-betul hati-hati mengutip sesuatu itu, terlebih ini menyangkut satu materi kuliah yang saat ini kita pelajari bersama ya. Pak Ziad tegaskan tulisan di buku, di jurnal itu aduh, acak-adut dah gitu ya, macem-macem gitu. Nah, sehingga dari situ ada kegelisahan akademik. Dari sinilah kemudian Pak Ziad tergerak untuk menulis muqarrar tentang ini ya, karena waktu dan satu dan lain hal, jadi yang belum bisa terbit ya. Oleh karena itu tadi Pak Ziad menggandeng mahasiswa, tolong tulis ini dalam sebuah disertasi. Pak Ziad bimbing ya, Pak Ziad kasih referensi ya, mudah-mudahan segera bisa terbit, nanti bisa dibaca. Itu ya, disajikan secara netral hingga pembaca diberikan untuk menilai dan memahami berbagai pendapat yang ada. Nah, ini perlu dikritisi gitu. Karena banyak yang tidak paham bahwa terjemah itu adalah satu pilihan dalam tafsir. Kalau ada orang menyalahkan terjemah Al-Quran, berarti dia belum paham ya tentang terjemah itu sendiri. Ya, karena kita bicara terjemah Al-Quran. Jadi sekali lagi, terjemah itu adalah salah satu pilihan dalam tafsir. Oleh karena itu nggak ada yang salah dengan terjemah, ya, nggak ada yang salah dengan sebatas, karena itu tafsir. Sebatas memang mufasirnya tawaffar lahu syurut, gitu ya, tawaffarat lahu syurutul mufassir ya. Makanya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Gitu ya. Tafsir nggak bisa ditabrakkan dengan tafsir yang lain. Ya. Cuma bisa dibandingkan. Yang menentukan benar atau salah adalah Allah Azza wa Jal. Ya, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, fa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita mahasiswa pasca ini memiliki pemahaman yang salah terhadap hal-hal yang mendasar ini ya, sesuai dengan bidang kita. Baik, lanjut. Ya, baik. Kemudian keberadaan tafsir ini sangat membantu dan memberikan manfaat khususnya bagi para santri yang umumnya berasal dari lingkungan pedesaan dan lebih terbiasa dengan bahasa Jawa dibandingkan dengan bahasa lainnya. Yang ini yang terakhir, catatan kecil. Tafsir Al-Ibris memiliki kesan eksklusif karena meskipun penggunaan aksara Arab Pegon merupakan salah satu keunggulannya, di sisi lain hal ini juga menjadi keterbatasan.
Aksara tersebut hanya dapat dibaca dan dipahami oleh kalangan tertentu, khususnya para santri yang sudah terbiasa dengan tulisan Arab Pegon. Kemudian selain itu dalam penyajian tafsirnya hadis-hadis yang dicantumkan tidak disertai dengan syarat secara lengkap sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti kualitas atau derajat keabsahan hadis tersebut. Selain itu dalam tafsir ini masih ditemukan unsur Israiliyat. Kemudian di samping itu ketika mengutip pendapat para ahli tafsir seringkali tidak disebutkan secara jelas nama ulama tokoh yang dijadikan rujukan sehingga mengurangi kejelasan dan akurasi sumber penafsiran yang digunakan. Dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman pemakalah. Maaf, Bapak. Halo. Ya. Ya, sebentar. Paragraf yang pertama tadi terkait dengan catatan kecil, ya, upayakan untuk tidak menjadikan penggunaan bahasa itu sebagai catatan kecil. Karena tadi sudah ada pernyataan juga bahwa penggunaan bahasa itu bagian dari bilisani qaumi ini. Diubayyin lahum, kan gitu ya. Jadi upayakan untuk menjadikan aspek lain, misalnya paragraf yang kedua, oke, ini masuk ya, hadisnya tidak ada sanadnya, kemudian derajatnya apa, nggak ada footnote-nya termasuk, kemudian juga akwal asar, akwalul ulama, ya, cuma dikatakan secara umum para ulama, bilang ulamanya siapa namanya dan seterusnya. Nah, ini bisa secara akademik dimasukkan sebagai catatan kecil. Mungkin itu ya, teman-teman sekalian, waktunya sudah lewat sepertinya. Khawatir nanti Pak Agil juga sudah menunggu dan juga teman-teman istirahat sholat dulu. Demikian, ada pertanyaan dari sini? Tolong bisa diakomodir tadi ya, catatan-catatan Pak Ziad, dan tolong juga bisa diperhatikan ya, teman-teman pemakalah berikutnya untuk tidak membuat kesalahan serupa gitu ya. Pesan Pak Ziad, hati-hati kalau ngutip ya. Pak Ziad sudah ingatkan tulisan di luar itu banyak sekali yang salah gitu. Sehingga kita mesti harus telaah ulang ya, i'adatun nazar ya, atau bahkan bukan i'adatun nazar masih benar ya, bukan i'adatun nazar tapi taswib wa tashih gitu ya. Sudah bukan i'adatun nazar lagi, telaah ulang lagi, enggak. Karena kalau istilahnya dalam usul fikih ada i'adatun nazar itu menelaah relevansi sebuah pendapat yang masih dalam ruang lingkup pendapat yang dilakukan dengan istihad yang benar gitu ya. Nah, ini bukan i'adatun nazar tapi sudah amaliyat tashih wa taswib gitu ya. Baik, demikian. Ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya? Assalamualaikum, Kalau ya silahkan. Pak. Saya izin bertanya, tapi terkait itu untuk tugas UTS, Pak. Ya. Nah, untuk tugas UTS-nya itu kan nanti mencari lokalitas gitu ya, Pak. Nah, terus teman-teman tuh masih bingung. Saya juga masih bingung gitu. Maksud lokalitas itu cara mencarinya seperti apa gitu, Pak? Oh, Ya. ya, kurang lebih tadi sudah disinggung, Pak ya. Nah, Unsur lokalitas itu bisa terkait dengan ulasan penafsiran yang berhubungan dengan tempat atau lokal sang mufassir, gitu ya. Atau kalau tidak, maka terkait dengan peristiwa ya, peristiwa bersejarah pada zamannya, pada zaman sang mufassir. Atau kalau tidak peristiwa atau sejarah adalah tentang qadiyah diniyah, persoalan keagamaan yang sedang santer pada masanya. Ya, jadi vernakular itu ada banyak aspek, teman-teman ya. Vernakular itu tolong bisa dicatat baik-baik. Vernakular itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah terkait dengan penafsiran yang berhubungan dengan keadaan atau kondisi
alam ya sang mufasir kayak tadi ya, misalnya dicontohkan wedhus kacangan gitu ya, atau kalau di tafsir Al-Azhar itu ada pisang apalah yang hanya tumbuh di daerah Padang sana begitu ya. Nah, ini aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua adalah tentang apa tadi, peristiwa atau kejadian bersejarah yang terjadi pada masanya, ya, pada masanya. Nah, ini kita bisa lihat misalnya apa namanya, tafsir Al-Manar misalnya tentang penjajahan, ya, tentang penjajahan yang penjajahan Barat Eropa tentunya, perang dunia, ya, itu peristiwa atau apa kejadian yang bersejarah pada zamannya, itu masuk vernakular dalam tafsir. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan qadiyah diniyah, ya, yang ada pada masanya. Contoh kalau di tafsir Al-Ibris, misalnya di akhir surat Al-Isra kalau tidak salah, nanti dicek kembali ya, tentang wala tajhar bis salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya, jadi Mbah Mus itu mengharamkan menggunakan speaker saat itu, ya, speaker. Ya, ini pandangannya masih sangat klasik sebagaimana ulama Wahabi yang pernah dikitab oleh Syekh Tuwalli Asy'arawi ya. Ya, apa bedanya loudspeaker ya, speaker dengan nadharah, dengan kacamata, ya. Nggak ada bedanya. Kalau kacamata boleh, maka speaker boleh. Kalau kacamata berfungsi untuk memperjelas mata dalam melihat objek yang terlihat, maka ya fungsi mukabbirus saut itu ya mukabbir lis saut gitu ya. Membantu jamaah untuk bisa mendengar suaranya imam gitu kan. Nah, jadi ya, itu unsur-unsur vernakular yang ada dalam tafsir ya, yang bisa kita petani, kalau kata saya tadi ya, petani atau kita telisik, kita amati, kita cermati dalam karya-karya tafsir yang ada. Nah, tentu kalau tafsir berbahasa Arab, waduh banyak sekali ya. Kalau bicara qadiyah diniyah Zamakhsyari itu Mu'tazilah pada masanya ya, isu-isu yang diangkat oleh Mu'tazilah, nah itu bagian dari vernakular. Ya, oke, Mbak Sinti. Iya Pak, baik Pak. Berarti nanti Ya, mudah-mudahan kita bisa bikinnya ya. pakai paragraf, terus nanti buat pengumpulannya itu seperti apa Pak? Ya, jadi kutip saja, tuntutan Fazia tidak harus dianalisis karena mencari itu sudah satu amaliyah ya, sudah satu pekerjaan tersendiri ya. Jadi tinggal kutip saja ya, ayatnya apa, tafsirannya apa, ya, unsur vernakular tersebut, kasih footnote ya, udah gitu. Ya, jangan lupa kasih nama, absen ya. Udah kumpulkan ke PJ kelas, nanti dikumpulkan ke saya dalam bentuk Google Drive begitu ya, dikumpulkan ke sana Google Drive sehingga Pak Ziad bisa akses ke sana. Itu jangan lupa kasih footnote ya, jangan lupa kasih footnote, dikutipnya dari tafsir apa dan seterusnya ya, apa layaknya footnote. Oke? Oke Pak Ziad, makasih banyak Pak. Ya. Jadi ya sama-sama. Ustadz, satu Demikian lagi. teman-teman sekalian. Ya. Ustadz, sedikit saja mau memastikan ini untuk kelompok sepertinya 2 minggu lagi itu tadi yang disebutkan tafsir Syafahi itu kan dijelaskan ada 3 ya Ustadz ya. Dr. Didin, Kiai pilih Haji satu saja. Oh, satu. Oh iya ya Ustadz siap. Pilih satu saja. Yang ada di pasaran itu tafsirnya Kiai Didin Habibuddin. Oh iya Ustadz. Kalau Gus Baha itu ada penelitian, tesis-tesis saja. Di IGI juga ada ya, penelitian tafsirnya Gus Baha, tafsir Syafi'iynya Gus Baha. Itu juga ada kalau mau ya. Oke, nah kalau Muzadi ini juga baru tesis ya, belum dalam bentuk buku yang formal begitu. Ya, masih penelitian.
Oke ya. Tidak harus Makasih, 2 Ustaz. minggu lagi gitu ya. Terserah teman-teman mau mengganti utang itu Pak Ziad, ya insya Allah kita bisa ketemu gitu ya. Tidak harus menunggu 2 minggu lagi. Pak Oke Ziad, ya. Pak Ziad ada waktunya, bisa waktunya kapan aja ya, Pak? Ada waktunya itu Kemis Jumat, Mbak. Kemis Jumat bisa Pak Ziad. Oh Ya, ya. terserah waktunya. Nanti Pak Ziad sesuaikan. Itu ya, kita tektokan aja. Baik, Mbak Cindy dan juga teman-teman sekalian. Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya, ini sudah melebihi waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa